Selamat sore Bapak Ibu senior yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur untuk sore hari ini karena kasih setia Tuhan kita dimampukan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Biarpun kami berjauhan ya, ada yang di rumah masing-masing karena online, karena pandemi ini, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan menyatukan hati kita di dalam kebaktian pada sore hari ini. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu, amin ya, puji Tuhan. Nah, kita akan memulai kebaktian pada sore hari ini dengan memuji Tuhan. Biarlah hati kita dikuduskan Tuhan, tempat kita untuk ibadah juga dikuduskan Tuhan, sehingga kita layak untuk menyembah kepada Tuhan. Karena segala permasalahan kita, Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kita. Marilah kita pujikan, kuduskanlah tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskanlah tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Sebelum kita kembali memuji nama Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan sehingga apa yang kita lakukan pada sore hari ini sungguh-sungguh berkenan, menyukakan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersama-sama komisi kaum senior ya Tuhan untuk berbakti kepadamu. Tuhan, kalau kami boleh berbakti bersama-sama itu bukan karena kesucian hati kami, tetapi semua itu adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Terlebih dahulu ampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat hari lepas hari Tuhan, baik itu dosa pikiran kami, dosa perasaan kami, tutur kata kami, tindak tanduk kami, segala kemalasan kami, ampuni Tuhan. Layakkan kami pada sore hari ini boleh datang kepadamu untuk mohon pimpinan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, berkat kemurahan-Mu. Dan kami juga bersyukur atas berkat-berkat Kau berikan, baik itu keselamatan, kesehatan, kesejahteraan bagi kami masing-masing yang ada, bagi senior yang telah umur ini Tuhan, tapi Engkau tetap memelihara kami dengan kasih setia-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau akan menilik mereka, menjamah mereka sehingga mereka juga disembuhkan. Bagi mereka yang berhalangan karena berbagai masalah yang dihadapi dalam keluarga mereka, Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong mereka sehingga mereka boleh keluar dari segala permasalahan mereka. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan selama-lamanya, dahulu, sekarang, sampai saat ini, ya dan amin. Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi kami di dalam ibadah ini, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Berkati segala kami yang bersama-sama pada hari ini, baik Pak Pendeta Muda Andi Setiawanko yang menyampaikan firman Tuhan, yang juga merekam Tuhan, Daniel, juga Agus yang mengiring musik, hamba-Mu sendiri Yuni Abraham bersama Ibu Yohana. Tuhan, persatukan iman percaya kami sehingga dalam melakukan tugas ini sungguh-sungguh hamba-Mu semuanya dilengkapi, diberkati dan dilayakkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita pujikan, yaitu kita harus bersyukur, berterima kasih. Setiap saat kita harus bersyukur Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan akan segala yang Dia beri keadaan di dalam dunia ini. Baik itu keselamatan kita, kesehatan, dan begitu panorama yang indah di dalam dunia ini kita boleh menikmati dengan cuma-cuma. Kita setiap saat boleh berterima kasih, terus berterima kasih. Bahkan kita lihat burung-burung, bahkan semua dapat bersuka cita dan memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Terima kasih 1000. Kita pujikan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 atas Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Wangi kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap doa, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap doa, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu siapkanlah hati Bapak Ibu supaya membuka seluruh jiwa kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah setiap sikap hati kita. Mungkin kita bersalah, jalan kita tidak benar, Tuhan akan kembalikan kita ke jalan yang benar melalui firman-Nya. Dan di saat iman kita lemah, kita jatuh, kita berontak, dan kita benar-benar kita jatuh sungguh-sungguh, tapi Tuhan akan mengangkat kita, menegakkan kita kembali, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko nanti akan mencerahkan hati kita dan membuat kita lebih setia taat kepada Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kita akan pujikan, aku datang dan ku bersujud. Kepada Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma, anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Sungguh kita mengucap syukur sore hari ini kita dapat beribadah bersama-sama meski diadakan secara online di rumah kita masing-masing. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, untuk kami bersekutu, beribadah bersama-sama sore hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan
menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sore hari ini dan juga ayat hafalan kita hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi ini adalah ayat perenungan kita dan juga ayat hafalan kita hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Opa, Oma, ada seorang pemuda bernama Budi. Dia ingin menjadi seorang orator, ahli pidato yang hebat, yang handal, yang dapat mempengaruhi setiap orang yang mendengar apa yang dia sampaikan untuk melakukan apa yang dia bicarakan, pidatokan kepada banyak orang. Maka Budi ini belajar di sebuah lembaga dan sang pelatih kemudian membekali dan melatih Budi ini untuk dapat berpidato. Setelah berminggu-minggu, kemudian sang pelatih menyatakan semua peserta kelas pidato ini besok satu demi satu akan menyampaikan pidatonya, pesannya, apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu kehendaki agar orang lain melakukan apa yang engkau sampaikan. Budi sepanjang malam itu berpikir apa yang harus dia sampaikan. Keesokan hari, kemudian setelah beberapa teman kelasnya menyampaikan pidatonya, tibalah giliran dari Budi. Budi kemudian naik ke atas mimbar dan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Tahukah Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan? Para peserta hadirin yang hadir adalah sebagian teman sekelas dan beberapa orang menjadi tamu undangan. Mereka menjawab, tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Budi kemudian mengatakan, demikian juga dengan saya. Dan kemudian Budi turun dari mimbar, dari panggung. Sang pelatih menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu harus sampaikan apa. Oke, besok kamu kembali tampil untuk pidato. Kamu persiapkan baik-baik supaya besok kamu tahu apa yang harus kamu sampaikan kepada para hadirin. Hari kedua, kemudian Budi diberikan kesempatan lagi untuk berpidato. Budi kemudian naik ke mimbar dan mengawalinya dengan pertanyaan. Tahukah Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan? Para hadirin yang punya pengalaman kemarin malam menjawab, ya kami tahu. Semua menjawab, kami tahu. Budi berdiam diri sejenak,
Dan kemudian katakan, kalau demikian saya tidak perlu sampaikan lagi. Karena Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu. Dan kemudian turun dari mimbar lagi. Sang pelatih menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Besok kamu sekali lagi harus berpidato, dan ingat, kamu persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan lebih baik, supaya besok kamu bisa menyampaikan pesan kepada yang mendengar untuk melakukan apa yang engkau ketahui dan kehendaki. Hari ketiga, Budi diberi kesempatan berpidato. Dia naik ke atas mimbar dan bertanya, tahukah Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan? Para hadirin punya pengalaman dalam 2 hari terakhir. Maka sebagian mengatakan, ya kami tahu. Dan sebagian mengatakan, kami tidak tahu. Budi berdiam diri sejenak dan kemudian berkata, baiklah, kalau demikian yang tahu memberitahu mereka yang tidak tahu. Saya berkata demikian, kemudian Budi turun dari mimbar. Menarik, pidato yang singkat. Hanya mengatakan, baiklah kalau demikian yang tahu memberitahu kepada mereka yang tidak tahu. Itulah khotbah yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita semua, kita yang mengenal Yesus Kristus, kita yang tahu tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus memberitakan kepada mereka yang tidak mengenal Yesus, yang tidak tahu tentang Yesus. Pidato singkat, tetapi sungguh mengingatkan kita semua sebagai pemberita Injil Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah ucapan Yesus Kristus ketika dia menjelang naik ke surga. Yesus Kristus berikan perintah kepada para muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar keselamatan kepada banyak orang. Dan Roh Kudus yang akan berikan kuasa kepadamu untuk menjadi saksi. Saksi berarti menceritakan, memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, kenal tentang Yesus kepada banyak orang. Kenapa perlu Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa, yang memberikan kemampuan, yang memberikan hikmat, bahkan keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. 3 tahun para murid hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan Yesus Kristus. Melihat Yesus mengajar, mendengar Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Bahkan melayani banyak orang bersama-sama dengan Yesus. Para murid mengenal, tahu siapa Yesus. Ketika satu kali ditanya, menurut kalian para murid, siapakah aku? Petrus
dengan tegas mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat. Mereka tahu, mereka mengenal Yesus. Dan maka Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga memerintahkan kepada para murid untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita ingat kembali di dalam Perjanjian Lama, ketika Allah mengundang Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa 40 tahun dia hanya mengembalakan kambing dan domba. Dia ada seorang pelarian. Tidak pernah memimpin lagi. Tidak pernah belajar lagi tentang strategi berperang. Strategi untuk bernegosiasi, berbicara kepada banyak orang dan mempengaruhinya. Selama 40 tahun Musa ada di padang rumput, menggembalakan kambing dan domba, hidup sebagai seorang pelarian. Maka ketika Allah memanggil Musa, Musa punya banyak alasan akan kelemahan dia. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak pernah lagi memimpin. Aku tiap hari hanya mengembalakan kambing dan domba. Aku seorang pelarian. Bahkan dikatakan, aku tidak fasih lidah, tidak bisa ngomong, tidak bisa bernegosiasi dengan Firaun. Aku tidak punya kuasa kekuatan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan Allah menunjukkan kuasanya kepada Musa. Kamu sanggup memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian karena aku menyertai engkau. Allah kemudian menunjukkan kuasanya kepada Musa. Memberikan tongkat kepada Musa. Bahkan memberikan pertolongan kepada Musa. Untuk Harun mendampingi sebagai juru bicara. Musa yang lemah tapi oleh kekuatan dari Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Petrus, salah seorang murid dari Yesus, ketika orang lain meninggalkan Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika orang lain terguncang imannya, aku tetap setia kepadamu. Petrus begitu luar biasa semangatnya. Tetapi ketika Yesus ditangkap, sang guru ditangkap, dan seorang hamba tuh perempuan mengatakan, engkau salah seorang dari mereka. Petrus menyangkal bahwa Yesus adalah sang guru. Petrus yang sebelumnya berapi-api, tapi saat itu ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus adalah sang guru.
3 kali menyangkal. Dan disebutkan di sana, Petrus bersedih. Karena dia sudah menyangkal Yesus sebagai gurunya. Hidupnya terpuruk. Para murid pun tidak lagi punya semangat, punya antusiasme untuk memberitakan Injil Kristus. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para murid, kita tentu ingat sebuah peristiwa di mana para murid ketika menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Mereka menangkap ikan, kembali kepada pekerjaan mula-mula mereka. Mereka tidak lagi memberitakan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, tentang pertobatan. Maka Yesus menjumpai mereka, khususnya Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus yang tidak lagi antusias, yang tidak lagi punya semangat, dan sudah mulai undur dalam pelayanannya. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Memberikan satu ingatan kembali akan panggilan pelayanan dari Petrus untuk memberitakan Injil Kristus. Maka sebelum Yesus naik ke surga, tepat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, kamu akan terima kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksiku. Roh Kudus memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan pertolongan. Roh Kudus memberikan keberanian bagi para murid untuk memberitakan Injil Kristus. Maka dikatakan Petrus yang sebelumnya takut, terpuruk, meninggalkan pelayanan, tidak antusias. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi pemimpin dari para murid untuk memberitakan Injil Yesus. Dia adalah saksi melihat kehidupan Yesus dan kemudian mengatakan di dalam pasal yang keempat, kesaksiannya tentang Yesus, ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus, orang Nazaret yang engkau selamatkan itu, adalah juru selamat umat manusia yang berdosa. Diubahkan kehidupan Petrus menjadi rasul yang begitu berapi-api memberitakan Injil Kristus dengan berani, sehingga banyak orang kemudian mengalami pertobatan, berbalik kepada Allah. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota Komisi Senior GKI Kenari, setiap kita orang percaya, kita sudah mendapatkan curahan Roh Kudus di dalam hati diri kita yang memampukan kita bahkan dengan keberanian untuk menceritakan Yesus. Bagaimana Yesus mengubah kehidupan saya,
bagaimana Yesus menyadarkan saya akan keberdosaan saya, kehidupan saya yang sia-sia, yang akan binasa. Tapi melalui iman kepada Yesus, ada satu perubahan, ada pengampunan dosa, ada kehidupan kekal, ada kerajaan surga yang diwariskan kepada kita. Dan itulah yang menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu, jangan pernah kita menjadi lemah. Inilah waktu kita untuk berani memberitakan Injil Kristus di dalam masa pandemi ini melalui media sosial. Kita bisa membagikan kalimat-kalimat atau ayat-ayat firman Tuhan ataupun video-video rohani, puji-pujian rohani yang mengingatkan kepada setiap mereka yang melihat, yang mendengar, menyadari keberdosaannya, kembali berbalik kepada Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan kita sudah disebutkan tadi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami didapati tidak antusias untuk memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Ampuni kami, inilah panggilan kami, perintah Yesus kepada kami, murid-murid, untuk memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Kami adalah saksi Kristus, melihat karya Yesus dalam kehidupan kami hari demi hari, dan itulah yang kami beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan hikmat dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kami, pertolongan, bahkan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus, bahkan dalam masa pandemi ini, melalui media sosial yang ada. Tuhan yang berkati kami. Kami menserahkan untuk setiap opa, oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, Tuhan Yesus peliharakan kami, kesehatan kami, kekuatan, bahkan sukacita penghiburan, senantiasa hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Di tengah masa pandemi, kami lebih banyak berada di rumah. Mungkin kami merasakan kejenuhan, bosan, tapi sungguh kami boleh dihiburkan kembali bahwa Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kami. Bahkan melalui saudara-saudara seiman, berbagi firman Tuhan, berbagi video lagu rohani, itu semua boleh menyegarkan jiwa kami. Kami menserahkan setiap anggota keluarga kami, anak-anak, cucu, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, mungkin mereka ada di tempat yang lain, di kota yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara, menuntun langkah kehidupan mereka, ada di dalam damai sejahtera, cukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga, dan Engkau membuat berhasil semua usaha anak cucu kami untuk dapat merasakan pertolongan daripada Tuhan. Berkati untuk Komisi Senior GKB Kenari, Tuhan memberkati di dalam kami mengelola ibadah pelayanan meski dilaksanakan secara online, sungguh itu membawa penghiburan, bahkan iman kami, panggilan kami sebagai murid Kristus semakin diteguhkan untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para tenaga medis yang melayani, mereka yang menjadi
penderita COVID, Tuhan yang memberikan pertolongan melalui pelayanan demi pelayanan, mereka boleh disembuhkan, lindungi para tenaga medis ini, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan usaha vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan, kami berdoa masyarakat pun dapat menyambutnya dengan baik, dengan sukacita, menerima vaksin ini, dan sungguh Tuhan, Engkau akan campur tangan, mendatangkan satu kekebalan tubuh yang baru di tengah penyebaran virus COVID-19 ini dapat dikendalikan oleh pemerintah negara Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan lagu Immanuel. Namanya Immanuel, namanya Immanuel. Sekali lagi kita katakan, namanya Opa Oma, Bapak Ibu anggota Komisi Senior GKM Kenari, sungguh kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita diberkati melalui pujian, kita diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua. Kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.